Hai guys, sekarang kita udah sampai di Museum Sangiran nih. Hari ini kita mau ngapain ya? Kan kita mau ngevlog. Oh iya, kita kan mau ngevlog. Tapi vlog tentang apa sih? Kita akan ngevlog tentang peninggalan manusia purba pada zaman dahulu. Nah, sebaiknya sebelum masuk vlog, kita lebih baik perkenalan dulu karena ada pepatah yang mengatakan belum kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, saya Octavianus Saswagama, nomor absen 26 dari kelas 10 TP5. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Khadir Sanistia dari kelas 10 TP5, nomor absen 20. Lalu, Perkenalkan, nama saya Jonathan Kasatya Siradi, nomor absen 15 dari kelas 10 TP5. nah karena kita udah kenal, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Stay rom. Jadi Museum Sangiran adalah museum terbesar di Indonesia yang mengoleksi benda-benda purba yang ditinggalkan oleh manusia zaman dahulu. Nah, Museum Sangiran ini benda-bendanya ditemukan oleh para arkeolog yang berada di sekitar Sangiran ini. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan ikuti vlog kita lebih lanjut. Dadah! Ini formasi bencana lingkungan rawa. Nah, disinilah lapisan black clay ini yang ditemukan tengkorak Meganthropus paleojavanicus. Di sini golden era, maka di sini banyak temuan fosilnya. Silang siur terbentuk karena pasang surut muka air sungai. Tapi manusianya tipe Pithecanthropus erectus. Pithe dari kata Pithecanthropus artinya kera. Tropus manusia, erectus berdiri tegak karena femurnya itu berdiri tegak. Manusia setengah kera yang berjalan tegak. Sangiran sudah beralih lingkungan dari hutan menjadi hutan terbuka dan juga savana, padang rumput yang luas. Yang di sini khusus untuk famili Bovidae yang tergolong fauna bertanduk. Ini fosil kepala kerbau, yang itu fosil kepala banteng, fosil tanduk rusa, fosil rusuk dan fosil tulang belakang untuk kerbau. Homo erectus hilang, datang migrasi baru, Homo sapiens. Jadi mereka bukan evolusinya, satu hilang, satu baru muncul. Morfologinya tengkoraknya meninggi ke atas sama dengan kita, sekitar 1400 cc volume otaknya. Kalau kita lebih dari ini, kita 1600, bahkan yang akunya tinggi bisa mencapai 1800 cc. Homo sapiens sudah menetap, gua-gua sebagai tempat huniannya. Ada dua temuan di Indonesia. Homo wajakensis ditemukan di Gua Wajak Tulung Agung, yang kedua temuan di Flores, di Goa Liang Boa Flores yang dijuluki Hobbit. Itu baru Homo sapiens awal. Ini Cro-Magnon, ini spesies di Eropa. Ini bukan berarti ini, jadi ini, bukan. Ini spesies yang berbeda. Manusia bukan berasal dari kera bukan nenek moyang manusia. Karena Darwin tidak pernah mengatakan itu. Bahkan di buku Darwin, The Origin of Species, tidak ada tulisan bahwa kera adalah nenek moyang manusia. Memang kita ini masih satu famili, kerabat dengan kera. Ibarat satu pohon itu memiliki cabang berbeda. Kera cabangnya berbeda, manusia cabangnya berbeda. Yang membedakan adalah di spesies, kita spesies yang berbeda. Kalau manusia itu evolusinya kera, harusnya sekarang tidak ada kera. Sudah berevolusi menjadi manusia semua. Kera ya kera, manusia manusia. Ibarat kucing dan juga harimau. Bukan berarti harimau itu adalah indukan kucing, karena spesies yang berbeda. nah di Sangiran juga ada jalur migrasi, yaitu jalur migrasi Homo erectus. Mari kita tengok. Nah, ini adalah jalur migrasi Homo erectus. Mereka bermigrasi dari Afrika, ada yang menuju Eropa, dan ada juga yang menuju ke Indonesia. Ini adalah salah satu alat paling lama di Museum Manusia Purba Sangiran. Kapak pelimasi ini sudah ada sejak zaman Paleolitik atau zaman batu tua yang sekitar 2 juta hingga 10.000 tahun yang lalu. Di Indonesia alat seperti ini banyak ditemukan di Pacitan dan juga Sragen. Dengan menemukan alat seperti ini, kita dapat mengenal istilah Pacetanian. Disinilah muncul sebutan Pithecanthropus erectus.
manusia purba yang hidup di Jawa dan menggunakan alat-alat seperti ini. Teman-teman, di sini juga ada penjelasan mengenai beberapa jenis sumber. Mari saya. Nah, Homo erectus itu, Homo erectus archaik, di antara ketiga jenis Homo erectus yang ada di Indonesia, Homo erectus archaik mempunyai ciri fisik yang paling tetap dengan gigi geligi yang kuat dan diduga lebih banyak memakan tumbuhan daripada hewan. Fosilnya dikenal dengan nama Meganthropus palaeojavanicus. Lalu ada Homo erectus tipis, sering pula disebut klasik. Jenis kedua ini sudah lebih maju dibanding jenis arkaik. Mukanya lebih mungil, meskipun dahi masih landai dan agak ponggos. Dalam kelompok ini termasuk temuan fosil Homo erectus pertama oleh Eugene Dubis di Trinil. Jenis ini pula yang paling banyak ditemukan di situs-situs di Jawa, terutama Sangiran, Trinil, Ngawi, dan Sambumatan. Lalu ada jenis Homo erectus progresif. Jenis ini adalah jenis yang paling maju dari ketiga jenis yang ada. Volume otak lebih besar dan dahi agak meninggi. Sementara tonjolan tulang alis tidak begitu menonjol seperti jenis lain. Nah, fosilnya itu banyak ditemukan di situs Ngandong dan lebih banyak di dekat dikenal sebagai Pithecanthropus soliensis. Namun hingga kini fosilnya belum ditemukan di Sangiran. Nah teman-teman, ini adalah beberapa fosil dari gajah purba Stegodon. Nah teman-teman, di sini adalah bola batu. Bola batu itu dibuat berat karena difungsikan oleh manusia purba pada kala itu digunakan untuk melempari hewan buruannya agar hewannya cepat mati. Lalu di sini juga ada alat serpi, alat yang dibuat dengan dipukul-pukulkan dengan batu yang menghasilkan tepi yang tajam yang digunakan untuk menguliti hewan, memotong daging, dan bahkan bisa digunakan untuk membuat alat lainnya. Nah, di Museum Manusia Purba Sangiran, alat serpi ini dapat ditemukan di lapisan tanah yang sama dengan kapak perimbas. Artinya, manusia purba sudah mulai bereksperimen dengan bentuk alat untuk memudahkan hidupnya. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai bola batu dan alat serpi. Selanjutnya kita lihat lagi. Sini teman-teman, di sini ada kapak perimbas. Kalau di alatnya pada zaman dahulu kapak ini digunakan pada zaman batu muda. Nah, kapak ini digunakan untuk membantu pada orang zaman itu untuk bercocok tanam dan juga untuk menghaluskan batu yang lain. Salah satu alat yang terkenal dari masa ini adalah beliung persegi dan kapak persegi. Bentuknya memanjang, sisinya halus, dan biasanya diberi gagang dari kayu supaya mudah digunakan. Fungsinya untuk memotong pohon, menggali tanah, membuat peralatan rumah tangga. Alat ini ditemukan banyak di daerah Indonesia bagian barat, bagian Jawa, dan juga Sumatera. Nah, teman-teman, di sini ada patung dari Homo floresiensis. Mereka cukup kecil karena kemungkinan pada saat itu adalah zaman es, mereka kekurangan gizi. Nah, sekilas info ya guys. Kalau sebagai arkeolog itu, ketika mau mencari fosil, itu dilarang menggunakan alas kaki karena jika menggunakan alas kaki ditakutkan akan mengontaminasi fosil-fosil atau temuan-temuan di daerah yang sedang dicari oleh arkeolog itu.
Oke, dinten iki kula akan mewawancarai warga dari sekitar Sangiran. Oke. Sugeng siang Ibu Asih. Kita saking SMK Mikael Paringayan. Kagem nindakaken wawancara babagan tilaran manungsa surga. Wonten Sangiran iki. Nah, kula Rasko. Iki rencang kula Jonathan. Menika rencang kula Fatir. Terus menapa Bapak menapa Ibu Sumerep tilaran manungsa purba menapa mawon ingkang nate dipun panggihaken wonten Sangiran? Saya sendiri belum pernah, ini maksudnya nemu loh. Nggih. Belum pernah nemu cuma kalau tinggal apa yang ditemukan di tempat dulu tahu, kalau saya sendiri belum pernah nemu fosil belum. Saya kan nggak jarang ke lokasi-lokasi, jarang. Biasanya nemu bapak-bapak Lateng. ya, itu kan nggak sengaja mas, nggak digali kan, macam kan pas erosi, habis hujan ada erosi gitu kadang gitu. Kalau yang sering ini biasanya bapak-bapak. Kalau itu jarang. Terus derek Ibu kagem menapa manungsa purba rumiyin magem pirantos selo kados prekul utawi pirantos rebik. Ya untuk berburu makanan mas biasanya. Berburu makanan. Serpian itu pak, ya saya untuk mencari makan, untuk bertahan hidup kan. Zaman dulu kan alatnya cuma itu serpian, batu kan biasanya ada yang itu batu untuk itu loh mas, untuk api, untuk bara itu. Gesek. Ya, digesek itu loh, nanti ada keluar api itu kan untuk masak itu. Terus derek Ibu kenging menapa tilaran manungsa purba wonten Sangiran gatos kagem dipun jagilan dipun lestariaken? Dan ya ada sejarahnya mas untuk pendidikan anak-anak sekolah, untuk sejarah, pelajaran sejarah lah istilahnya. Mawon wawancara saking kula. Nggih matur suwun sanget nggih Bu sampun bersedia kula wawancarai babagan tilaran manungsa purba. Nggih mas, Matur nuwun. sami-sami nggih. Teman-teman, dari petualangan kita di Sangiran kita dapat pelajari bahwa manusia purba itu berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari barang-barang yang sederhana. Terima kasih. Nah, temukan informasi yang lebih banyak dan menarik lagi di Sangiran.